Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan yang kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang mulia dan yang kita hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Palangkaraya, para pejabat struktural dan fungsional, panitera dan jajarannya sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertatap muka melalui Zoom meeting, yang tiada lain adalah terkait dengan keinginan kita, keinginan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya untuk semata-mata memajukan pengadilan agama di wilayah pengadilan dalam kancah pelayanan kita terhadap masyarakat, yang mana harus kita berulang-ulang sehingga dapat kita terapkan dan kita aktualisasikan kepada tupoksi kita di daerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya pemberi materi narasumber, kita persilakan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Pak Panitera, bersama dengan panitera pengganti dan admin yang ada di PTA ini yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara awal dari program PTA dalam kaitannya dengan aplikasi Lampion. Lampion ini adalah singkatan dari layanan pembinaan secara online oleh PTA kepada seluruh aparat pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Jadi mulai kita hari ini dan seterusnya sampai Desember sudah ada jadwal yang telah dibuat. Setiap Jumat jam 13.30 kita programkan agar supaya ada pembinaan secara bergiliran, secara bergantian, mulai hari ini oleh saya sendiri dan hari Jumat depan oleh Pak Wakil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, para ketua dan seluruh jajaran kepaniteraan dan sekretariatan PA Kalimantan Tengah, saya mengharapkan agar supaya disiapkan waktunya setiap hari Jumat jam 13.30 sampai jadwalnya Desember tahun 2021 ini. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Paniter bahwa tujuannya antara lain dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kita, paling tidak hal-hal yang masih kabur-kabur bisa diperjelas lewat pembinaan Lampion ini. Termasuk kaitannya dengan hari ini, kaitannya dengan eksekusi pelaksanaan putusan. Saudara sekalian, mungkin selanjutnya ada bagaimana teknis pembuatan putusan yang baik dan benar, bagaimana teknis pembuatan berita acara dan seterusnya. Itu sudah dijadwalkan oleh panitia penyelenggara PTA.
Itu yang saya sampaikan di awal pembinaan melalui aplikasi Lampion ini. Kita masuki saja terkait dengan masalah eksekusi. Ya. Sebagaimana semboyan dikatakan bahwa mahkota pengadilan itu adalah eksekusi. Ya. Mahkotanya hakim adalah putusan. Ya, bagaimana agar supaya mahkota hakim dan mahkota pengadilan ini bisa mendapat sambutan yang positif di tingkat-tingkat masyarakat pencari keadilan. Ini kenapa? Pendengaran di sana. Bagaimana, jelas di sana? Jelas, Yang Mulia. Baiklah, karena ini sedikit ada gangguan ini ya. Jadi saya ulangi bahwa mahkota putusannya ya. Sedangkan mahkota pengadilan adalah eksekusi. Oleh sebab itu saya mengamati dari berbagai tempat ada beberapa pengalaman adanya perkara atau permohonan eksekusi dari pihak-pihak yang mengajukan permohonan yang berlarut-larut penyelesaiannya. Saya temukan di Pekanbaru Riau, pada saya tugas di sana, ada perkara yang 6 tahun. Sudah berjalan 6 tahun belum ada penyelesaiannya. Ya. Juga saya temukan di Maros waktu saya tugas di pengadilan tingkat pertama, juga demikian keadaannya. Termasuk di Surabaya, waktu kami tugas di Surabaya tahun 2017, terakhir di sana, dari tahun 2015-2017 di Surabaya, PT Surabaya, saya temukan ada perkara juga yang sudah 7 tahun, berlarut-larut, tidak ada penyelesaian. Sehingga manakala perkara eksekusi ini tidak diselesaikan oleh pengadilan, itu tetap menjadi beban pengadilan. Inilah perlu kami ungkapkan apa kira-kira penyebabnya sehingga banyak perkara permohonan eksekusi itu yang berlarut-larut penyelesaiannya. Masih banyak saya temukan bahwa masih banyak jurusita pengganti, bahkan pimpinan itu sendiri masih banyak yang belum memahami bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi real dan prosedur pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ya. Ini yang harus saudara ketahui. Oleh sebab itu kami mencoba dalam bahasa praktis ya. Di dalam materi ini saya susun secara praktis, tidak secara teoritis ya. Karena saya masukkan bagaimana agar supaya mudah dipahami dan mudah dilaksanakan melalui materi ini. Yang pertama saya kemukakan ini adalah dasar hukumnya tentang eksekusi. Dasar hukum eksekusi ini saudara sudah bisa lihat sendiri pasal 195 sampai 224 HR, pasal 206 sampai 258 RBG, SEMA nomor 2 tahun 64. Namun di antara pasal ini sudah ada yang dicabut. Ya, yang sudah tidak efektif lagi adalah pasal 195 sampai 208 HR dan pasal 206 sampai 2411 dan 258 RBG.
Ya, ini sudah dicabut. Jadi saudara-saudara harus tahu mana yang masih berlaku tentang dasar hukum yang terkait dengan eksekusi ini. Kemudian juga ini ada pasal 1033 RV ya, khusus untuk eksekusi real. Ya. Dan nanti saudara-saudara baca sendiri ya tentang dasar hukum yang terkait dengan eksekusi. Selanjutnya adalah pengertian eksekusi. Ya. Saya kira ini juga tidak usah saya kemukakan, ini bahasa praktis ini. Kalau Pak Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan putusan, melaksanakan putusan dan seterusnya ya. Kalau dalam RBG HR menjalankan putusan. Ya. Kalau oleh Pak Hayai Harap dia katakan bahwa eksekusi ada pelaksanaan dan menjalankan putusan. Jadi intinya sama saja. Cuma bahasanya yang berbeda. Ya, kalau saya menyatakan bahwa eksekusi itu adalah menjalankan putusan dalam rangka penyerahan hak secara paksa dan legal dari pihak yang tidak berhak kepada yang berhak melalui lembaga yang berwenang, tentu pengadilan, ya. Apa pengadilan negeri, pengadilan agama, itu pemahaman dan pengertian daripada eksekusi. Saya kira tidak perlu saya terlalu jauh menjelaskan tentang ini. Kemudian asas-asas eksekusi yang ini kita sudah banyak juga membaca dari tulisan-tulisan ya yang diedarkan di WA grup. Asas-asasnya apa eksekusi itu ya? Ada putusan yang sudah BHT ya. Kemudian ya kecuali yang terkait dengan putusan Uiperbat, Bispurat ya. Ada putusan provisi, putusan terkait dengan proses akta, yaitu tidak dikategorikan sebagai putusan pengadilan BHT, tetapi itu juga bisa dieksekusi. Kemudian yang kedua adalah adanya putusan hakim yang tidak dilaksanakan secara sukarela. Ini tidak perlu saya jelaskan juga lebih jauh. Ketiga adalah ada amar putusan yang bersifat kondenator. Jadi putusan itu harus perhatikan bahwa bisa dieksekusi bila mana amarnya bersifat kondenator, menghukum. Apakah itu menyerahkan, apakah itu mengosongkan, apakah itu membagi, dan lain-lain. Jadi menghukum untuk menyerahkan, menghukum untuk mengosongkan, menghukum untuk membagi, dan lain-lain sebagainya. Itu harus begitu. Jadi amar putusan kita jangan sampai yang ingin dieksekusi tapi amarnya tidak kondenator, hanya pernyataan-pernyataan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah eksekusi itu di bawah pimpinan oleh ketua, dilaksanakan oleh koordinatornya adalah panitera, pelaksananya adalah jurusita pengganti. Ini baca pasal 195 ayat 1 AR dan 206 RBG. Saya kira ini tidak usah terlalu jauh saya jelaskan tentang ini. Saya kira kita sudah paham soal ini. Ya, cuma sekedar menyinggung agar supaya tahap-tahapan untuk kita memasuki pelaksanaan eksekusi itu. Jadi eksekusi dapat dilaksanakan manakala asas-asas ini terpenuhi. Selanjutnya, macam-macam eksekusi. Ini juga saya kira kita sudah paham semua ini. Ya, bahwa eksekusi itu kalau Sudikna menyatakan ada 3 jenis atau 3 macam eksekusi. Ada namanya eksekusi real, ada namanya eksekusi pembayaran sejumlah uang, ya. Ada eksekusi melakukan suatu perbuatan. Ya. Tapi dalam praktek ya dalam praktek peradilan dikenal 2 jenis saja eksekusi. Ya. Eksekusi real dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, ya.
Karena dalam prakteknya juga melakukan sesuatu perbuatan sering dilakukan bisa tergolong masuk dalam kaitannya pembayaran sejumlah uang. Nanti kita lihat bagaimana praktek pelaksanaannya kalau perintah dalam putusan itu menghukum untuk melakukan suatu perbuatan. Karena itu ujung-ujungnya juga adalah pelaksanaan pelelangan, ya, pelelangan terhadap objek tereksekusi. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan eksekusi. Ini kita harus mulai di sini. Ini harus diperhatikan oleh para pimpinan, ketua-ketua, terutama jurusita, panitera dan para jurusita pengganti yang ada di DPA. Ya. Tahapan pertama kalau ada permohonan eksekusi, ya, apa yang harus diperhatikan lebih dahulu? Ini kadang-kadang kita sudah jauh melangkah tetapi kita tidak memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat adanya permohonan eksekusi. Ya. Yang pertama-tama sekali yang harus diperhatikan oleh ketua, oleh panitera, oleh jurusita pengganti, ialah amar putusan itu sendiri. Diperhatikan baik-baik, berapa banyak objeknya dalam putusan itu. Apa objek yang akan dieksekusi itu ada dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan atau di luar hukum pengadilan yang bersangkutan. Ya. Jadi itu harus perhatikan baik-baik. Ini banyak yang terkatung-katung pelaksanaan eksekusi akibat karena tidak cermatnya para pimpinan, panitera, jurusita untuk melihat tentang objek-objek yang akan dieksekusi itu. Karena ini berpengaruh kaitannya dengan yang nomor 2 itu taksiran biaya perkara, ya, penafsiran biaya perkara, ya. Jadi harus itu baik-baik, taksir baik-baik, secara cermat, secara tuntas, dengan melihat banyaknya objek yang akan dieksekusi pada poin pertama tadi. Itulah pentingnya perhatikan pertama itu amar putusannya berapa objek. Di mana objeknya, apa ada dalam wilayah hukum kita atau di luar hukum kita. Ya. Kalau kita sudah melihat, hitung baik-baik, juru taksir. Ya tentu pimpinan tidak bisa lepas tangan di situ. Panitera tidak bisa lepas tangan di situ. Jangan serahkan sepenuhnya kepada meja satu sebagai juru taksir, ya. Kenapa? Karena ini biaya sangat menentukan dan ini biaya sangat banyak yang terkatung-katungnya suatu eksekusi akibat karena kehabisan biaya eksekusi. Oleh sebab itu perlu di sini cermat untuk menaksirnya. Kalau misalnya 10 objek perkara, ya, di dalam wilayah juga perhatikan di mana tempatnya. Ya, misalnya Kabupaten Kapuas umpamanya. Ya, perhatikan berapa kecamatan di sana. Jangan sampai 10 objek itu berada di 10 kecamatan. Ini kan biayanya berbeda kan? Dibanding kalau objek itu ada di kota Kuala Kapuas umpamanya. Ya. Jadi harus cermati di situ. Oh, objeknya ada di ini. Dalam kota tentu berbeda dengan kalau ada di kecamatan yang jauh itu. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan oleh juru taksir. Apalagi kalau objeknya di luar wilayah hukum kita. Ya. Jadi kalau sudah ditaksir dengan baik-baik, berapa jumlahnya dihubungkan dengan objek eksekusi itu, maka dengan penaksiran itu diserahkan kepada pemohon eksekusi. Dan itu tuntas, jangan yang penting sudah bayar panjar dulu, tidak boleh. Kalau eksekusi begini tidak boleh istilah panjar. Lebih baik tidak usah daftar permohonan eksekusinya kalau tidak dibayar secara tuntas.
Biar dulu, kumpul dulu, kalau misalnya masih kurang uang saya, lebih baik sampaikan bahwa cukupkan dulu, cari dulu uang baru didaftar. Kenapa? Karena inilah, kalau sudah terdaftar di pengadilan, permohonan eksekusinya itu sudah menjadi beban pengadilan. Ya, sudah menjadi beban. Sudah mulai dihitung, terdaftar hari ini sudah mulai dihitung. Ya, kalau hanya panjar saja umpamanya, ya kadang-kadang kita nggak terlalu bijaksana. Ya, kita terlalu bijaksana. Sehingga baru tahap pemanggilan penyampaian kepada pihak-pihak sudah habis panjarnya. Diminta untuk nambah, tidak datang. Ya. Akhirnya perkara permohonan eksekusi itu berlarut-larut. Ya. Jadi harus ditaksir baik-baik berapa jumlahnya dan dibayar secara cash kalau bisa, secara cash. Ya. Jangan terlalu banyak kita biasanya, yang penting terdaftar dulu. Ini yang harus diperhatikan oleh saudara-saudara sekalian. Dan itu banyak ya kejadian, banyak yang kami temukan pada saat saya pengawas di tingkat banding, baik di Jayapura, Makassar, di Palu juga begitu, banyak yang lama terkatung-katung akibat pembayarannya itu selalu tidak tuntas. Karena setiap habis perkaranya, tegur lagi bayar. Habis biaya eksekusinya, tegur lagi. Jadi oleh sebab itu sebaiknya dari awal penaksiran itu harus saudara tuntaskan pembayaran biaya eksekusinya itu. Ya, kadang-kadang kita terlalu bijaksana sehingga udahlah yang penting ada dulu. Nah ini yang biasa eksekusi terkatung-katung. Kemudian kalau sudah tuntas pembayarannya, daftar di buku register permohonan eksekusi. Ini catatan ya, janganlah biarkan pemohon eksekusi itu seperti penagih utang di pengadilan agama. Ya, saya pengalaman dulu di PA Tanjung Pinang, karena tidak pahamnya Panitera, tidak pahamnya jurusita di lapangan pada saat eksekusi dilaksanakan, pada saat itu pemohon eksekusi dan termohon eksekusi ternyata sudah ada kesepakatan melalui notaris. Ya, sudah ada perdamaiannya bahwa harta bersamanya itu yang nilainya 450 juta dibagi dua, berarti istrinya mendapat 225 juta. Ya. Dengan kesepakatan bahwa akan dibayar oleh suami. Itu disampaikan dan dikemukakan, bahkan ada aktenya, akte notarisnya pada saat eksekusi dilaksanakan. Di mana kealpaan panitera jurusita pada saat itu? Padahal sesungguhnya perkara ini eksekusi sudah selesai. Ya. Sudah selesai, mestinya dicatat dalam berita acara bahwa eksekusi telah dilaksanakan melalui perdamaian di lapangan dengan bukti adalah akte notaris yang mereka sudah sepakati. Mesti jadi dibuat berita acara seperti itu, ditutup sampai di kantor, dicatat dalam buku register bahwa eksekusi telah selesai melalui kesepakatan perdamaian di tempat eksekusi. Tetapi itu tidak, kenyataannya tidak. Ya, sehingga pada saat itu ya, ini cerita ini terkait dengan berlarut-larutnya eksekusi sampai dari pada saat saya ke sana itu sudah berjalan tahun ke-6. Akibat karena itu. Akibatnya suaminya pertama dia membawakan uang 50 juta. Ya. Melalui pengadilan lagi karena ini tuh belum disangka masih tugasnya pengadilan, padahal mestinya itu sudah ditutup di register. Sudah bukan lagi tugas pengadilan. Tentang pembayaran selanjutnya karena ada kesepakatan. Ya. Sudah ada kesepakatan. Tetapi karena pengadilan belum merasa bahwa itu sudah selesai tugasnya,
Ya, karena memang dalam secara registrasi belum ditutup di dalam buku register, sehingga masih tercantum bahwa punya masih tugas dia. Ya, merasa bahwa dia masih berkewajiban untuk melaksanakan itu karena belum dibayar secara lunas. Padahal kan sudah ada kesepakatannya. Akibatnya, karena tidak dibayar lunas, ya 1 tahun kemudian datang lagi pemohon eksekusi, belum dilunasi Pak. Ya, ditegur lagi untuk apa namanya, untuk membayar sisanya yang belum terbayar itu. Datang lagi membayar 50 juta. Ini terkatung-katung terus. 1 tahun kemudian datang lagi, belum dilunasi Pak. Jadi ini seperti pengadilan agama, tukang penagih utang. Ya. Nah, ini yang saudara-saudara harus pahami. Jadi oleh sebab itu intinya ya, supaya tidak berlarut-larut. Kalau ada kesepakatan pada saat eksekusi, ya apalagi sudah ada akte notaris yang di bawah seperti itu, maka buat di dalam berita acara eksekusi bahwa kedua belah pihak telah sepakat, telah berdamai untuk membagi harta bersama tersebut kalau harta bersama atau waris kalau waris, ya, dan akan ditanggung oleh siapa, ya, ditutup di situ sehingga tugas pengadilan dianggap telah selesai melalui perdamaian, ya. Jangan seperti yang Tanjung Pinang ini, ya, saya tidak menghendaki lagi ada di wilayah kita seperti ini, ya. Jadi diharap diperhatikan betul ini. Kalau ada kesepakatan, ada perdamaian. Jadi terhadap amar putusan pengadilan itu bisa saja berbeda dengan amar putusan dengan pembagian di lapangan. Ya. Bisa saja di dalam amar putusan tanah dan bangunan harta bersama. Ya. Kemudian ada lagi tanahnya lain, tetapi di lapangan pada saat eksekusi sepakat bahwa suaminya, mantan suaminya, rumah dan tanahnya, istrinya, sawah dan ini bisa berbeda dengan amar putusan dengan catatan dicatat di dalam berita acara eksekusi pada saat eksekusi itu. Ya, jadi tidak harus sesuai dengan amar putusan kalau mereka damai, mereka sepakat. Saya kira itu yang terkait masalah apa namanya, permohonan eksekusi yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya, ya tolong dipindahkan. Jadi ini penetapan sidang amaning yang kedua ya. Selanjutnya setelah permohonan beralih kepada tahap selanjutnya ya dalam kaitannya dengan eksekusi. Jadi tahap yang kedua adalah penetapan sidang amaning. Ya surat perintah nomor 2 nomor 2. Yang tadi. Ya. Jadi pada penetapan sidang amaning harus diperhatikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini leher dulu agak kering ini, saya minum dulu ya. Jadi penetapan sidang amaning. Yang pertama harus diperhatikan adalah panggilan amaninya kepada tereksekusi. Apa panggilannya sah dan patuh? Tentu sah dan patuh tidak boleh kurang dari tiga hari panggilan itu. Yang kedua, ketua didampingi panitera menegur dalam sidang amaning kepada pihak tergugat agar menyerahkan secara sukarela objek yang disengketakan tersebut. Ya. Ini banyak yang
yang apa namanya, yang dalam amaning itu, ini dalam amaning biasa majelisnya memanggil berulang-ulang. Ya. Kalau pada saat sidang amaning oleh tereksekusi tidak datang, maka perhatikan apakah tidak datangnya itu beralasan hukum atau tidak. Ya. Kita sudah tentukan, kita sudah panggil untuk sidang amaning, tetapi termohon eksekusi tidak datang. Coba ditelusuri apakah ada alasan hukum, ada surat, ada penyampaian bahwa tidak hadir karena sesuatu hal. Kalau tidak hadir karena beralasan hukum, misalnya sakit, maka ditunda amaning itu, sidang amaning itu ditunda. Jadi ini amaning ini sidang insidentil ya. Ditunda satu kali lagi. Dipanggil lagi sekali untuk sidang amaning. Ya. Pada saat sidang amaning, kalau hadir dalam sidang amaning tersebut, tidak usah terlalu, kadang-kadang Pak Ketua itu terlalu banyak ngobrolnya lagi. Ya. To the point saja di situ, berikan teguran, Pak, ini ada putusan pengadilan sudah berkuatan hukum tetap, tolong dilaksanakan. Tidak perlu ada macam-macam di sini negosiasi apa segala. Ya. Jadi tidak ada mediasi formal yang kadang-kadang kita terlalu sibuk memediasi pada saat amaning itu. Tapi tak diberikan kesempatan kalau mau apa namanya berdamai silahkan. Tapi jangan itu yang membuat terkatung-katung pelaksanaan eksekusi. Jadi istilahnya tidak ada mediasi secara formal pada saat sidang amaning itu. Cukup ditegur agar amar putusan ini menyerahkan secara sukarela sesuai dengan objek yang ada dalam amar putusan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tidak perlu terlalu larut dalam upaya perdamaian terkait dengan proses eksekusi ini. Ya. Tapi kalau mereka menghendaki silahkan, jangan dihalangi. Ya. Kemudian setelah amaning beri waktu 8 hari. Ini sesuai dengan pasal 207 ayat 2 RBG. Pasal 196 HR. Beri waktu 8 hari untuk dilaksanakan secara sukarela. Kemudian sesudah itu adalah buat berita. Dipanggil sekali lagi, kalau tidak perlu dipanggil lagi. Kalau tidak beralasan hukum, hak amaning dianggap gugur, ya, tidak menggunakan hak amaninya. Jadi jangan saya melihat masih ada yang selalu berulang-ulang untuk memanggil amaning, ya. Tidak datang panggil lagi, tidak datang panggil lagi. Jadi itu harus perhatikan apakah beralasan hukum atau tidak. Kalau beralasan hukum sekali lagi dipanggil, tidak usah lagi 2 kali 3 kali, ya. Saya kira itu yang harus diperhatikan kaitannya dengan sidang amaning, ya. Kemudian tahap selanjutnya, kalau sudah diamaning, ya, coba diperhatikan, ya, apakah permohonan eksekusi betul sudah diamaning dan apakah betul sudah cukup 8 hari atau melebihi 8 hari. Ya. Itu harus diperhatikan dulu. Kenapa? Karena setelah dicek dan betul itu baru membuat surat perintah eksekusi real. Ya. Kemudian dalam perintah eksekusi real yang kedua diperhatikan adalah amar putusan. Ya. Amar putusannya. Angka persoalan, pembongkaran, penyerahan,
kalau sudah semua itu, sebagai koordinator jurusita pelaksananya, jurusita atau jurusita pengganti, sebut nama jurusitanya siapa yang jurusita dalam perkara eksekusi itu. Apa jurusita atau jurusita pengganti? Sebutkan nomor perkara yang akan dieksekusi. Itu dalam perintah eksekusi. Kemudian yang 4 adalah isi perintah eksekusi adalah, ya, jadi perhatikan apa isi perintah eksekusi itu. Ya, selain memerintahkan kepada jurusita dan menyebut nomornya, namanya dan nomor perkaranya, maka isi perintah eksekusi adalah mengeksekusi objek apa saja sesuai dengan amar putusan hakim yang ada. Sebutkan semua, 1 sampai 10 kalau 10 objek, 1 sampai 50 kalau 50 objeknya. Nah, ini eksekusi real. Bagaimana? Jadi karena dalam satu putusan itu kadang-kadang ada yang tidak bisa dieksekusi real. Satu putusan ada 10 objek. Ini baru-baru ini oleh PA Pangkalan Bun, ya. Ya. Ini saya katakan tadi bahwa masih ada yang kurang paham apa bedanya antara eksekusi real dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ya. Masih ada yang sibuk. Ya, karena mau eksekusi sibuk untuk meletakkan sita eksekusi. Padahal itu sebenarnya adalah eksekusi real. Ya. Kalau eksekusi real tidak ada sita eksekusi. Ya. Namanya eksekusi real kalau tanah misalnya 100 kali 100 meter, ya, berarti 1000 meter, ya. Berapa meter kalau 100? 10.000 meter kalau 100 kali 100. Itu kan tanah itu kan bisa dieksekusi real. Apanya lagi dilakukan sita eksekusi. Padahal bisa dieksekusi real. Tinggal dibagi saja. Ya, tentu dalam pembagian harus juga adil. Saya ada pengalaman dulu waktu di Pengadilan Agama Maros dulu. Itu objek eksekusi berupa tanah ya, harta bersama, ukurannya 5 meter kali 50 ke belakang. Ya. Objek ini pada hakikatnya bisa dibagi real, kan? Ya. Bisa dibagi secara real. Jadi dalam eksekusi itu harus memperhatikan manfaat daripada objek itu sendiri. Bisa dibagi real. Kalau dibagi real bisa 5 kali, masing-masing mendapat 5 kali 25. Karena ukurannya 50 kali 5 meter ke belakang. Berarti bisa dapat masing-masing 5 kali 25 meter. Kalau dibagi real, 1 di belakang, 1 di depan, kalau keadilan luasnya sama, itu adil. Tetapi keadilan nilainya pasti tidak sama. Ya kan? Kalau mau kita terapkan eksekusi realnya. Kalau mau dibagi dari depan ke belakang, berarti masing-masing mendapat 2,5 meter kali 50 meter ke belakang. Tetapi apa ada manfaatnya kalau kita eksekusi seperti itu? Ya. Nah ini jadi dalam eksekusi harus juga diperhatikan unsur kemanfaatannya, selain keadilan, kemanfaatan dan kepastiannya. Kalau kepastiannya sudah karena sudah ada putusan hakim yang sudah BHT bahwa ini adalah harta bersama, itu sudah pasti harta bersama. Tapi cara pembagiannya harus kita perhatikan. Nilai keadilannya harus diperhatikan dan nilai kemanfaatannya harus diperhatikan. Ya. Dalam kasus seperti ini, pengadilan harus bersikap bagaimana? Ya, tentu tidak, kalau diterapkan eksekusi real, pasti tidak akan menemukan rasa keadilan.
Karena dibagi 2,5 meter kali 50 pasti tidak ada manfaatnya tanah itu. Ya. Dibagi 25 kali 5 meter masing-masing, ada yang di belakang, ada yang di depan. Pasti juga tidak adil karena nilainya pasti berbeda. Jadi selain nilai manfaat dan nilai keadilan harus diperhatikan oleh pengadilan. Oleh sebab itu solusi bagaimana yang terbaik agar supaya tercapai tiga-tiganya, ada manfaatnya, ada unsur keadilannya, dan ada kepastian hukumnya. Satu-satunya ditempuh adalah eksekusi melalui lelang. Ya, eksekusi melalui lelang. Kalau dijual nilainya saja uangnya dan pasti ada yang mau kalau 5 meter kali 50 meter karena masih bisa dibangun bangunan berupa ruko, ya. Dan pasti ada yang mau beli. Jadi ini yang harus selalu dipertimbangkan oleh pengadilan terkait dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi. Bukan saja hakim dalam memutus perkara harus memikirkan itu, tetapi pelaksana eksekusi juga, jurusita pengganti dalam pelaksanaan di lapangan harus juga berbuat secara adil, bermanfaat, ya, dan berkepastian hukum. Itu yang harus saudara perhatikan kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi. Ya, next. Ini apa sampai di sini dulu kita? Ini nggak ada pertanyaan. Ini baru kita beralih kepada eksekusi pembayaran sejumlah uang kalau memungkinkan waktunya, ya. Ya. Jadi kita kembali dulu terkait dengan proses pelaksanaan eksekusi real dulu. Mungkin ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan di sini, ya. Kami kembalikan kepada moderator untuk memberi kesempatan kepada para peserta pembinaan secara online ini. Kami silakan kepada Pak Panitera untuk menginventarisir siapa-siapa yang ingin bertanya. Silakan. Terima kasih kita sampaikan pada narasumber yang telah memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan eksekusi. Baik, untuk termen pertama kami beri kesempatan 3 pengadilan agama untuk mengajukan pertanyaan atau hal-hal yang perlu dianggap berkaitan dengan masalah eksekusi. Kami persilakan pertama Pengadilan Agama Palangkaraya. Proyek yang sudah masuk, ya. Silakan. Pertama kami persilakan untuk Pengadilan Agama Moratewe. Dipersilakan Pak Ketua. Moratewe, ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Pertanyaan Pak Moratewe adalah tentang eksekusi jika objek tersebut, objek berupa petakan atau rumah sewa-sewa itu, kebetulan jika ada waktu mau dieksekusi, eksekusi real, di situ masih ada penyewa rumah betakan itu masih dalam disewa orang lain. Itu mohon penjelasan bagaimana cara eksekusi realnya bagaimana? Terima kasih. Baik, sudah inventarisir. Untuk pengadilan agama berikutnya sudah ada, Mas, yang anunya, Mas. Kuala Kapuas, dipersilakan Kuala Kapuas. Ya, terima kasih. Yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Yang Mulia, sedikit berkaitan dengan implementasi permohonan eksekusi yang diajukan. Yang pertama ingin kami tanyakan, sejauh apa yang harus dilakukan oleh majelis hakim jika kesepakatan harta itu terjadi di proses mediasi, Yang Mulia.
dalam prosedur mediasi. Jadi untuk kepastian hukumnya apakah majelis hakim masih pemilikan objek tersebut, kemudian juga apakah masih harus tetap kita lakukan pemeriksaan setempat berkaitan dengan kesepakatan mereka tersebut, Yang Mulia. Kemudian yang kedua ingin kami tanyakan berkaitan dengan tidak adanya amar kondemnatur di dalam diktum putusan. Kemudian diajukan penambahan amar kondemnatur. Yang ingin kami pertanyakan, redaksi dalam diktum perkara penambahan amar, apakah cukup dengan mengabulkan gugatan penggugat, kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan perkara nomor sekian, atau merubah redaksi diktum putusan yang sebelumnya? Semisal hanya ada 4 diktum, kemudian menyelipkan 1 amar kondemnatur sehingga menjadi 5 diktum putusan, seperti itu Yang Mulia. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan delegasi permohonan eksekusi di SEMA nomor 1 tahun 2010, perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, apakah saat ini tetap dimohonkan eksekusinya kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Pulang Pisau jika objek tersebut ada di Pulang Pisau, Yang Mulia? Terima kasih. Mungkin itu. Ada 4 pertanyaan. Baru 2 PA, Pak. Kita ambil 1 PA lagi, Pak ya. Baik, selanjutnya yang ada. Baik, silakan, dari mana Ibu? PA Palangkaraya. PA Palangkaraya, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tentang eksekusi yang dipaparkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Kaitan dengan amar, tentunya kalau kita eksekusi bermuara dengan amar putusan yang telah diputus oleh hakim. Nah, kaitan dengan ini, sekiranya karena pernah kami temukan itu pada amar tidak ada menyebutkan sekiranya tidak bisa dibagi secara natural, maka dilelang melalui KPKNL. Nah, sikap kita saat menerima permohonan eksekusi, kita sudah melihat ini ada kekurangan dari amar. Apakah kita sampaikan kepada pihak pemohon eksekusi bahwa ini ada kekurangan, menurut kita ini tidak bisa dieksekusi kalau tidak dilelang, sekiranya tidak dengan sukarela pihak termohon menyerahkan. Nah, apakah kita bisa kepada pemohon eksekusi pada awal dia mau mendaftar kita sampaikan, ataukah dibiarkan saja sampai proses, baru nanti pada saat di lapangan tidak terjadi, tidak bisa dieksekusi, baru nanti kita sampaikan non executable. Mohon pencerahan Yang Mulia, karena tidak menutup kemungkinan ada kekurangan dalam amar sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dulu. Ada 3 PA yang telah mengajukan pertanyaan. Baik, langsung kita serahkan kepada Bapak narasumber. Silakan Pak. Apa pertanyaannya pertama? Oh ya, terima kasih. Ya, terkait dengan harta, ya taruhlah harta bersama ya, yang sementara disewa oleh penyewa ya. Ya, ternyata dimohonkan eksekusi. Apakah tetap dieksekusi walaupun nggak ada penyewa di dalam? Saya kira begitu maksudnya ya. Ya, jadi kalau ada yang seperti ini, itu penyewa harus dilindungi. Saya lupa pasal berapa KUH Perdata itu. Ya, pasalnya saya lupa, tapi intinya seperti itu, bahwa hak-hak penyewa harus dilindungi. Ya, jadi kan itu penyewa kan ada batas waktunya. Ya, jadi eksekusi ditunda sampai selesai masa sewa. Ya, kecuali ada kesepakatan. Ya, artinya ada kesepakatan antara pemohon eksekusi
ya dengan penyewa itu. Misalnya akan dikembalikan uangnya, siap keluar, tidak keberatan, diganti uangnya, ya itu tidak masalah. Tetapi sepanjang mereka tidak mau, ya tidak ada kesepakatan, tidak ada antara penyewa dengan yang mengontrakkan itu tidak bisa dieksekusi. Ya sepanjang dia karena hak-haknya sebagai penyewa harus dilindungi oleh undang-undang. Ya itu ada di KUH Perdata, pesannya saya lupa ya, nanti dilihat itu. Ya. Ini 1548 KUH Perdata, coba dibaca itu tentang hak-hak perlindungan terhadap penyewa terhadap rumah yang disewa, ya tidak boleh dikeluarkan akibat karena eksekusi. Ya 1548 ya KUH Perdata. Kemudian mediasi dalam mediasi di dalam eksekusi maksudnya ya. Bukan Yang Mulia. Jadi dalam perkara cerai gugat, kemudian ada kesepakatan mediasi berkaitan dengan harta bersama. Nah, apakah cukup majelis itu menetapkan kesepakatan mereka di dalam diktum putusan tanpa kita melakukan pembuktian lebih lanjut terhadap objek tersebut, tentang kepemilikannya atau tentang fisik dari barang benda itu sendiri, atau Ya. Kita tetap harus membuktikan dan pemeriksaan setempat Yang Mulia. Terima kasih. Jadi begini, itu pertama-tama dulu hak kepemilikannya, apakah itu betul harta bersama, ya kan? Dibuktikan dulu hak kepemilikannya, jangan sampai seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan di Pindrang sana itu. Ya, salah seorang saudara buat tanah lapangan, ya, lapangan lupa meminta bukti kepemilikan objek tersebut. Di dalam persidangan terjadi perdamaian. Keluar putusan penetapan perdamaian dari pengadilan, maka 5 orang bersaudara datang membagi lapangan sepak bola itu. Ya, pengadilan lupa bahwa apakah ini lapangan sepak bola betul milik orang tuanya sebagai pewaris, ya kan mereka gugatan waris itu, ya. Dia lupa membuktikan apakah betul objek ini adalah milik orang tuanya sebagai ahli waris. Pengadilan tidak periksa itu. Yang dia periksanya perdamaiannya, dia damaikan di dalam persidangan itu sehingga perkara selesai. Setelah keluar putusan pengadilan, 5 bersaudara membagi lapangan sepak bola itu. Dia bagi 5. Datanglah camat lewat, kenapa ada orang yang bagi-bagi tanah ini? Ya, diperlihatkan ini putusan pengadilan. Putusan pengadilan, Pak. Datanglah Pak Camat di kantor pengadilan. Ya, itu tahun waktu saya masih tugas di PT Makassar itu. Jadi oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau ada ya gugatan apakah harta bersama, harta warisan, sebelum berdamai harus periksa dulu hak kepemilikan objek yang disengketakan itu dulu. Ya, jadi tidak bisa didamaikan tanpa pasti bahwa ini objek betul objek harta bersama. Ya, saya kira jelas ya. Yang kedua, ada amar putusan yang tidak ada amar menghukum, ya, kondenator. Ya. Bagaimana solusinya ini? Ada hal yang mau dieksekusi adalah objek harta. Menyatakan saja barangkali situ bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, atau harta objek tersebut adalah harta warisan dari orang tua antara penggugat dan tergugat. Ya, tidak ada menghukum untuk tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari objek tersebut. Bagaimana solusinya? Ya, ini ada 3 pendapat. Ada 3 oleh Pak Yahya Harap itu. Kalau
seperti itu keadaannya, coba lihat ya. Jangan langsung dulu dinyatakan non executable. Ya. Non executable. Tapi lihat di amar putusannya, di pertimbangan hukum putusannya. Dihubungkan antara amar putusan dengan pertimbangan hukum. Yang kedua, kalau memang ada konektivitas, ya terbukti bahwa baik itu adalah harta warisan umpamanya atau harta bersama, hanya karena tidak ada amar koordinator, menurut Pak Yahya itu bisa diajukan permohonan untuk perbaikan amar putusan. Dari yang tidak ada konstitutif yang sifatnya menyatakan itu, ya, kepada koordinator, ya, konstitutif menjadi koordinator. Ini adalah salah satu pendapat dari Pak Yai Harap, bisa yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan amar dari hanya menyatakan bahwa itu ada harta bersama, kemudian menghukum, ditambahkan dengan menghukum. Itu pendapat dari Pak Yai Harap yang saya baca dalam bukunya, Eksekusi dan Masalahnya itu. Kemudian selanjutnya, delegasi eksekusi, ya. Yang memohon itu kan delegasi eksekusi, kan yang memohon itu adalah PA yang memutuskan. Jadi Pengadilan Agama Pangkalambung, umpamanya, memutus suatu perkara apakah harta warisan atau harta bersama, salah satu objeknya ada di Sampit, umpamanya. Ya. Siapa yang mengeksekusi? Maksudnya begitu kan? Apakah pihak Pangkalambung atau pihak Sampit? Begini yang mulia, kalau kita misalkan Pangkalambung dengan Sampit kan karena memang sudah ada sebelumnya pengadilan agamanya yang mulia. Bagaimana dengan pengadilan agama Kuala Kapuas yang dulu menyidangkan perkara objek harta di Pulang Pisau? Saat ini PA Pulang Pisau sudah ada yang mulia seperti itu. Kalau menurut SEMA 1 tahun 2010, permohonan eksekusi diajukan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memutus perkara tersebut. Cuman kami pernah mendengar ada hasil rakernas yang di mana permohonan eksekusinya itu tetap diajukan di PA Pulang Pisau yang mulia. Jadi tidak ada objek di Kuala Kapuas saat itu diputus gitu. Ya, asasnya memang itu kan gugatan diajukan di mana objek itu berada, di wilayah mana objek itu berada. Ya, saat itu PA Pulang belum ada. Asasnya kan. Ya. Seperti itu ya. Sekarang kan sudah ada pemisahan. Walaupun pihak Kuala Kapuas karena saat ini pelaksana eksekusinya, maka pihak Kuala Kapuas harus meminta kepada pihak Pulang Pisau untuk melaksanakan eksekusi karena saat ini objek tersebut berada dalam wilayah pihak Pulang Pisau. Tidak bisa Kuala Kapuas langsung mengeksekusi objek yang ada di Pulang Pisau karena sekarang sudah ada, ya. Cuma berita caranya diperbaiki, ya, mungkin ada disingkir di situ dan berita cara bahwa itu putusnya sebelum ada Pulang Pisau ya. Sebelum ada Pulang Pisau yang mulia. Jadi semua objek berada di Pulang Pisau. Berita acaranya saya dilengkapi bahwa sejarah objek penyelesaian perkara ini semula di pihak semula Pulang Pisau adalah merupakan bagian dari Kabupaten Kuala Kapuas dan sejak tahun berapa Pulang Pisau berpisah dari pihak Kapuas, ya, sehingga saat ini karena objek ada dalam pihak wilayah Pulang Pisau, maka untuk pelaksanaan eksekusi sekarang ini harus dilakukan oleh pihak Pulang Pisau. Tidak boleh Kuala Kapuas ya langsung, walaupun ya Kuala Kapuas yang putuskan objek itu. Jadi permohonan tetap diajukan di pihak Kuala Kapuas sebagai pemutus perkaranya. Ya. Permohonan eksekusinya tetap diajukan ke pihak Kuala Kapuas sebagai pemutus perkaranya. Ya, tetapkan nanti yang putuskan pihak Kuala Kapuas yang putuskan. Ya, Kuala Kapuas minta kepada pihak Pulang Pisau. Cuma yang saya katakan tadi di ada penjelasan terkait dengan pemekaran kabupaten itu bahwa
karena terjadi pemekaran sehingga saat perkara ini diajukan masih dalam wilayah Kabupaten Kuala Kapuas dan pada saat eksekusi ingin dilaksanakan sudah berpisah wilayah karena sekarang Kabupaten Pulau Pisau sudah ada perkuas. Tapi permohonan tetap diajukan di pihak Kuala Kapuas dan pelaksana eksekusinya adalah pihak Pulau Pisau melalui pemerintahan dari pihak Kuala Kapuas. Ya, siap Yang Mulia. Terima kasih. Jadi saudara sekalian, di lapangan memang seperti itu. Oleh sebab itu saya peringatkan kepada para ketua untuk menyampaikan hakimnya. Ya, kalau memang ada kemungkinan objek itu tidak bisa dilaksanakan secara real, maka harus dalam abah dicantumkan. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara real, maka dijual lelang melalui KPKNL. Ya. Harus dalam amar putusan itu. Sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur tidak ada? Ya. Ada yang bisa komentari? Sebelum saya memberikan penjelasan. Ya, tidak bisa dieksekusi real ya. Jadi semestinya para hakim ya, saudara-saudara sampaikan kepada semua para hakim terhadap objek-objek yang ada dalam amar putusan itu sedapatnya ke depan ya, karena ini sudah terlanjur ke depan agar supaya selalu disertai apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural maka dijual lelang melalui kantor kekayaan negara KPKNL, kantor kantor pelayanan kekayaan negara KPKNL, dalilang ya, dalilang terakhir. Jadi itu harus ada praktek seperti itu. Sekarang bagaimana sudah terlanjur? Ya, sudah terlanjur tidak disebutkan di situ. Saya kira kita bisa saja yang penting substansinya ya, objek itu ada dan memang kenyataannya tidak bisa dibagi secara real dan harus dibagi karena kedua belah pihak ada haknya. Ya. Saya sudah tadi lihat dari ya, atau mungkin dibagi tidak bisa mungkin mencapai rasa keadilannya. Ya seperti saya contohkan ada yang depan tentu berbeda nilainya, ya kan? Oleh sebab itu saya kira ini bisa dilakukan. Diajukan tetap permohonan untuk pelelangan di KPKNL ya, walaupun tidak tercantum di situ, sebab memang menghendaki hal yang seperti itu agar supaya eksekusi itu bisa ada manfaatnya dan ada keadilannya. Saya kira begitu ya. Kampusurnya bisa mengajukan permohonan karena itu tahapan-tahapan permohonan itu nanti kita akan bahas lagi tentang pelaksanaan eksekusi melalui pembayaran sejumlah uang. Nanti akan kita lebih perjelas lagi di situ ya. Karena ini waktu yang sangat terbatas, sudah masuk waktu asar ya. Mudah-mudahan pada pembinaan selanjutnya terkait eksekusi ini kita akan lanjutkan ya. Tapi pada prinsipnya kalau sudah terlanjur sekarang ini, saya kira bisa diajukan tetap untuk permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Kalau memang atau pelelangan melalui pelelangan, kelebihan tidak bisa dibagi secara real ya. Saya kira itu Ibu KPA Palangkaraya. Masih ada? Ya saya kira itu dulu ya, walaupun sedikit-sedikit ya, tetapi kita lakukan pembinaan secara kontinu ya, dan ini sudah diprogramkan oleh PTA bahwa setiap hari Jumat ya, sejak hari Jumat tanggal jam 13.30 kita lakukan pembinaan secara online seperti ini oleh bapak-bapak, Pak Wakil, para hakim tinggi yang sudah dijadwalkan untuk pembinaan seperti ini. Saya kira itu saja dulu ya untuk sore ini, dan silakan dicatat-catat dulu apa yang masih menjadi permasalahan
yang terjadi di masing-masing daerah, saudara-saudara sekalian. Nanti kita bicarakan lagi lebih lanjut pada pembinaan selanjutnya. Saya kira itu saja dulu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dan penyampaian dari Bapak narasumber yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Dapat kami simpulkan dalam kegiatan ini ada beberapa pointer-pointer yang dapat kita garis bawahi. Berkaitan dengan permohonan eksekusi, tentunya seluruh kelengkapan administrasi itu sudah tersedia di dalam belangko administrasi dan formulir yang telah diedarkan oleh Badilak. Jadi kita tidak perlu lagi susah bagaimana redaksi perintah eksekusi, redaksi pemanggilan dan seterusnya, itu ada sudah tersedia. Jadi tidak ada lagi kesusahan untuk mencari dokumen administrasi. Kedua, terkait dengan kegiatan eksekusi itu ada dua unsur di dalam hal itu. Adanya administrasi, keuangan, eksekusi, dan register eksekusi. Dan apabila perkara-perkara yang telah dilaksanakan dan ada penetapan dan seterusnya itu harus kita penuhi untuk mengisi jurnal keuangan eksekusi dan register eksekusi. Ketiga, terkait dengan beberapa objek-objek eksekusi. Jadi kita harapkan semua putusan-putusan yang ada di dalam amar itu tidak ada isolir lagi, tidak ada kehampaan untuk dapat dilaksanakan. Saya kira itu 3 poin yang dapat kami simpulkan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas. Marilah acara ini kita sama-sama akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.